Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadakuri jiranim bidhi salami majazdadam anjaramimuk latim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa awmadhal barkumi fi dhalma imin idami maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi
wa ada alaina bibarakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu anna aksamal fa'ili bihasbit takdiri. Satemene pira-pira bagiane fa'il. Fa'il pelaku. Bihasabit takdiri kelawan melang-melang kira-kira. Al-aqliyi kang bangsa akal. Makna lawase bihasbit takdiri kelawan melang-melang parelan. Al-aqliyi kang bangsa akal. Apa tapak parelan itu? Bahasa sekarangnya analisis. Kadang-kadang diomong nama analisis gak paham, parelan gak ngerti. Di kesimpulannya berdasarkan analisis akal, macam-macamnya fa'il atau pelaku itu ada 3 macam. Rupane fa'ilun bil ikhtiyari. Fa'ilun rupane kang lakoni bil ikhtiyari kelawan milih karepe dhewe. Artinya tidak terpaksa. Wa huwa utawi fa'il bil ikhtiyar iku alladzi fa'il yata'atta kang dadi gampang minhu saking alladzi apa al-fi'lu penggawean ngelakoni watarku lan ninggal. Yang pertama adalah pelaku dengan pilihannya, yaitu yang dengan mudah melakukan dan meninggalkan perbuatan, dalam kurung melakukan tanpa ada unsur paksaan. Itu namanya fa'il bil ikhtiyar. Wa fa'ilun lan nomor loro kang lakoni bitaklili kelawan alasan. Wa huwa utawi fa'il bitaklil iku alladzi yata'atta kang teka minhu saking fi'lu, minhu saking alladzi yata'atta alladzi yata'atta kang dadi gampang minhu saking alladzi apa al fi'lu nglakoni dunatarki ora ninggal wala yatawaqqafu lan ora kandhek apa fi'luhu perbuatane alladzi ala wujudi syartin ing atase wujude syarat walantifa imani in lan ora sepine manek. Kemudian yang kedua, pelaku sebab adanya ilat. Pelaku sebab adanya ilat. Yang mudah melakukan, tidak mudah meninggalkan perbuatan.
mudah melakukan, tidak mudah meninggalkan. Yang perbuatannya tidak tergantung pada adanya syarat dan tidak adanya manek atau yang mencegah. Saya ulangi, pelaku sebab ilat yang mudah melakukan dan tidak mudah meninggalkan perbuatan. Ya, artinya apa? Mudah melakukan, tidak mudah meninggalkan. Yang perbuatannya tidak tergantung pada adanya syarat dan tidak adanya manek. Wa fa'ilun lan kang lakoni bitabai kelawan watek utawa tabiat. Wa huwa utawi fa'il bil tab'i iku alladzi perkara ya ta'ata kang teka minhu saking alladzi apa al fi'lu penggawean utawa nglakoni dunatarki duduk ninggal. Wa yatawaqqafu lan kandhek apa fi'luhu penggaweane alladzi kandhek ala wujud disyarti ing atase onone syarat wantifa ilmani lan sepine manek. Yang ketiga adalah pelaku sebab tabiat yang mudah melakukan dan tidak mudah meninggalkan perbuatan, yang perbuatannya tergantung pada adanya syarat dan tidak adanya manek. Ini sudah dijelaskan kemarin. Jadi misalnya orang itu melakukan, mudah melakukan, tidak mudah meninggalkan, seperti kalau adanya taklil, alasan. Alasannya apa? Kenapa kamu makan? Karena lapar. Maka ketika kamu melakukan makan itu berarti berdasarkan alasan. Itu menjadi mudah melakukan, tidak mudah meninggalkan. Artinya orang kalau disuruh tidak makan itu menjadi berat. Jadi berat. Itu kalau dengan taklil. Dan perbuatan makan itu tidak berhenti adanya syarat dan sepinya penghalang. Misalnya penghalangnya berbentuk tidak ada makanan, maka kamu tidak akan mudah kemudian ya sudah tidak ada makanan, ya sudah tidak usah makan. Tidak. Kita itu kalau tidak ada makanan biasanya terus mencari makanan. Kenapa kamu pakai baju, pakai jaket? Karena dingin. Andai kata selimut atau jaket itu tidak ada, maka kita terdorong untuk mencarinya. Dah paham ya? Lalu yang ketiga, yang mudah melakukan tidak mudah meninggalkan perbuatan. Yang perbuatan itu tergantung adanya syarat dan tidak adanya manek. Seperti apa? Kemarin contohnya adalah misalnya api membakar kertas. Api membakar kertas itu tergantung syaratnya terpenuhi enggak. Syaratnya api harus nempel pada kertas. Kertasnya kering. Nah, itu syaratnya. Nah kalau ada manek maka tidak akan terjadi. Manek apa? Kertasnya tidak kering. Wahadhil aksamu utawi iki-iki bagian asala satu kang ono telu huwayo hadhihi salasah iku maujudatun kang ono
indal falasifati ing dalem mungguwe ahli filsafat, wa tabai nalan pira-pira wong kang ahli watek. Ahli watek menurut kaum filosof dan kaum naturalisme, ketiga macam bentuk fa'il yang melakukan ini ada. Jadi ada fa'il ikhtiyari, ada fa'il bitalil, ada fa'il bitoba. Ini menurut pemikiran orang-orang ahli filsafat ada semua. Kemarin kan saya contohkan seperti fa'il bitobai itu diantaranya adalah kalau ada ulat di dalam buah-buahan atau daging yang membusuk. Itu menurut ahli filsafat yang mengeluarkan ulat itu karena proses pembusukan itu secara alami akan keluar ulatnya. Nah, jadi tidak ada menurut ulama ahli filosof, mereka tidak mengatakan ada yang berbuat mengeluarkan ulat dari makanan itu. Tapi yang mengeluarkan ulat dari makanan itu ya proses pembusukan itu sendiri. Itu namanya fa'il bitobai. Kalau fa'il bitalil ada 1 tambah 1 memastikan adanya 2. Saya kemarin itu dapat penjelasan yang mencerahkan. Kenapa Imam Ghazali itu mengecam dalam kitab Tahafutul Falasifah, mengecam orang-orang ahli filsafat tentang kekacauan pemikiran ahli filsafat. Padahal orang Islam itu juga tercatat dalam sejarah banyak yang mempelajari atau mengembangkan filsafat. Ini ternyata kesalahan kita sendiri hanya membaca Tahafutul Falasifah, tidak membaca kitabnya Imam Ghazali yang lain. Nah, ya itu juga penuh filsafat. Nah, artinya Imam Ghazali menyorot bahwa orang-orang ahli filsafat itu ada kekacauan. Karena filsafat itu bertingkat-tingkat. Ada yang menyentuh filsafat yang dohir, filsafat yang menyentuh yang menyentuh ketuhanan. Lah yang dikecam Imam Ghazali pendapat-pendapat filosof tentang ketuhanan. Karena orang-orang ahli filsafat itu rata-rata tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Lah kemudian siapa yang menciptakan? Ya, yang menciptakan secara alami. Yang menciptakan karena adanya ilat atau sebab, itu memastikan ada musabab. Nah, nanti kalau kamu kuliah, ya baca yang banyak. Intinya baca yang banyak. Tidak usah mikir nanti kalau sesat gimana. Wallahu yahdi. Allah yang menunjukkan dan Allah pula yang menyesatkan. Jadi bukan bacaan yang menyesatkan. Saya dulu pernah beri nasihat begitu. Baca. Tapi syaratnya jangan fanatik. Di membaca itu penting agar kita ngerti. Walam yujad minha indal mu'minina, walam yujad lan ora ditemu minha sangking apa salasah indal mu'minina ing dalem mungguwe wong mukmin illa wahidun kejaba siji. Wa huwa utawi wahid iku al mujidu kang mujudaken bil ikhtiyari kelawan ikhtiar. Summa huwa nuli utawi wahid iku khosun kang khusus.
Wa huwa summa huwa nuli utawi mujid iku khosun kang khusus biwahidin kelawan kang siji. Da utawa zat kang siji wa huwa utawi wahid iku maulana Allah jalla wa azza. Idla mujida krana ora ana kang mujudaken iku maujud siwahu kang saliyane Allah tabaraka wa taala. Menurut pemahaman orang-orang mukmin, orang-orang Islam, zat yang menciptakan dengan ikhtiar atau dengan pilihannya itu hanya satu. Siapa yang satu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pernah bisa mewujudkan sesuatu di alam raya ini kecuali Allah. Ini adalah keyakinan orang-orang mukmin. Adapun kalau ada fenomena di kehidupan kita, misalnya ada 1 tambah 1 itu 2. Itu sudah dijelaskan pada saat sampean mempelajari di kelas 1 tahun lalu. Sudah dijelaskan bahwa 1 tambah 1 orang mukmin meyakini tidak harus 2. Tapi yang diyakini secara pasti adalah 1 lebih dulu daripada 2. Itu yang pasti. Tapi hasil 1 tambah 1 tidak harus 2. Nah, artinya apa? Artinya ada kemungkinan celah. Disinilah letak bahwa sebenarnya 1 tambah 1 itu tidak akan menghasilkan apapun. Yang menghasilkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dirunut ya, 1 lebih kodim daripada 2. 2 lebih kodim daripada 3 sampai angka yang ke-9. Sampai angka yang ke-9, karena angka yang paling besar itu kan 9. Kemudian kalau ditanya yang lebih kodim daripada angka 1 apa? 0. 0 itu ada atau enggak? 0 itu dari ketidakadaan menjadi ada. Dan menjadi ada itu tentu ada prosesnya. Tetapi tidak harus ada sebab musababnya. Ini memang kita sebenarnya kita belajar akidah atau ilmu kalam itu ya bekalnya itu banyak, filsafat ilmu. Kita berbekal matematika, kita berbekal. Karena apa? Matematika itu kan bukan ilmu dohir. 1 tambah 1 2 itu kan tidak ada. Jadi kalau kita ngomong kalau asbak dan rokok itu selalu dekat, itu dohir. Itu namanya dohir. Nah yang tidak dohir itu lebih banyak daripada yang dohir. Sekarang sampean ngomong 1000 tambah 10.000 11.000. 11.000 itu ada enggak? Enggak ada. Baru kemudian kalau kamu menyandingkan uang 10.000 dengan 1.000, itu baru ada fisiknya. Bersentuhan dengan fisik, dohir. Tapi kalau 1 tambah 1, 10.000 tambah 1.000, itu enggak ada. Ada itu dalam angan-angan. Angan-angan itu gaib. Nah, kita mempelajari tauhid itu antara dohir dan yang semi gaib dan yang betul-betul gaib. Betul-betul gaib itu siapa? Allah. Malaikat, setan, jin dan seterusnya. Sudah kok, ini terlalu melebar. Jadi menurut keyakinan mukmin, orang-orang mukmin yang menciptakan, yang mewujudkan segala sesuatu ini ada, itu adalah hanyalah Allah. Idla mujida siwahu tabaraka wa mahmajaro, lan ing dalam semangsane lumaku apa lafdu taklili lafat taklil. Fi ibarati ahli sunnati ing dalem pira-pira ungkapane ahlus sunnah wal jamaah.
Indalem ungkapane ahli sunnah wal jamaah iku falaisa ora ana apa muraduhum kang den karepaken ahli sunnah bihi kelawan lafdu taklil ora ana iku illa subutat talazumi tetepe tetep tinetepan hubungan yang sangat erat bainal amri ing dalem biana amrin ing dalem antarane perkara wa amrin lan perkara kang liya. Ketika terdapat lafaz taklil. Taklil itu artinya ilat maklul, sebab musabab. Ada ilat, ada maklul, ada sebab, ada. Dalam ungkapan-ungkapan ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang dikehendaki kecuali menetapkan talazum antara suatu perkara dengan perkara lain. Ada kalanya dari sudut pandang akal atau syara, tanpa mengakui adanya pengaruh dalam kurung ilat pada maklulnya sama sekali. Jadi apa ya? Secara dohir kebahasaan tidak boleh kamu pahami tekstual. Tekstualnya apa? Jadi kalau orang-orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan adanya ilat, tidak boleh dipahami atau yang dikehendaki oleh ahli sunnah tidak ada yang dikehendaki kecuali menetapkan talazum antara satu perkara dengan perkara yang lain. Maksudnya hanya sebatas hubungan sebab dan musabab. Menetapkan hubungan ilat dan maklul. Contoh begini. 1 tambah 1 menjadi 2. 2 itu berasal dari munculnya ilat. 2 itu namanya maklul. Ilatnya apa? 1 ada 1 ditambah 1. Itu memang ada hubungan, tetapi tidak ada kepastian. Yang pasti adalah hubungan. Piye, Pak? Artinya 1 tambah 1 tidak memastikan hasil 2, tetapi 2 itu terjadi karena adanya hubungan antara 1 tambah 1 menjadi 2. Memang ini rumit ya, tapi kalau dipikir, dibaca berulang-ulang insya Allah paham. Ima aklan ono kalane ing dalem akal ausar'an utawa sara. Min ghairi taksiril ilati saking tanpa nglabetine ilat. Film fi makluliha ing dalem kang den ilati ilat. Albattata halih pasti. Jadi kalau ada 2 itu bukan karena semata-mata ada 1 tambah 1. Fa'rif mongko becik ngertia sira dzalika ing mengkono-mengkono argumentasi. Wala tagtar lan aja kabujuk sira, janganlah kamu tertipu bidzawahiril ibarati kelawan dzahire pira-pira ungkapan. Fatahlika mongko sebab rusak sira ma'al halikina sartane pira-pira kang rusak. Seperti ungkapan yang diprotes oleh Imam Ghazali. Ungkapan-ungkapan ahli filsafat. Orang-orang ahli filsafat itu mengatakan bahwa alam itu kidam, kodim bukan kidam, kodim. Kalau dibahasakan kodim itu rentan untuk disalahpahami. Kenapa? Karena kita ini setelah menerima doktrin bahwa yang kodim itu hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Tapi ternyata ini butuh dijelaskan, butuh dikomunikasikan. Yang dimaksud kodim oleh para ulama ahli filsafat atau saya katakan ahli filsuf. Saya tidak ngomong barat atau timur. Yang jelas orang-orang Islam pun juga menggunakan filsafat kan. Nah, kodimnya alam yang dikehendaki itu adalah alam itu ada.
lebih dulu daripada kita. Jelas loh? Jelas itu. Kita lahir kan baru. Sedangkan alam ini sudah jutaan tahun yang lalu. Adanya Nabi Adam ke bumi inilah baru sekitar berapa tahun kalau sampai hari ini? Sekitar 7.000 sekian atau mendekati 8.000 tahun lah. Belum 10.000. Belum 10.000 tahun. Kalau dilacak Adam menurunkan ini sampai Ibrahim itu 30 apa? Turun 30 Nabi Ibrahim ke Nabi Adam. Sedangkan Nabi Ibrahim ke Kanjeng Nabi Muhammad itu turun 20. Berarti masih 50 keturunan. Kalau Nabi sampai siapa? Gus Dur misalnya. Gus Dur itu sampai Kanjeng Nabi insya Allah yang ke-33. Berarti masih 83 keturunan. Kalau rata-rata keturunan itu diambil rata 80 tahun, berarti 80 kali 80. Nah, 8 kali 8. 7 kali 7 49, 5.000. Ya sekitar hampir dekat ke berapa? 8.000 tahun. 7.000 sekian tahun. Itu artinya manusia bumi itu qadim dibanding manusia. Itu ternyata yang dimaksud oleh ulama. Tapi ini tetap diprotes oleh Imam Ghazali. Ini adalah ibarat atau ungkapan yang apa? Bisa jadi kalau dipahami secara lahirnya saja itu menyesatkan. Sehingga itu harus dikomunikasikan, didiskusikan dan harus diperjelas. Sudah ya, jadi ini intinya apa sih? Intinya adalah kalau mereka memahami, ahli filsafat memahami fa'il atau yang mempengaruhi terhadap terjadinya sesuatu, wujudnya sesuatu atau tidak adanya sesuatu, itu ada terbagi menjadi 3, tapi lain dengan ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada fa'il kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yang mewujudkan atau yang memberi pengaruh terhadap segala sesuatu tidak lain hanyalah Allah. Wa innama fassarna angin pestine jelasaken ingsun al karohata ing terpaksa bi adamil iradati kelawan ora onone kehendak linah tariza supaya ngreksa kita bidzalika kelan mengkono-mengkono tafsir minal karohati saking terpaksa allati hiya kang utawi karohah iku min aksamil hukmi setengah saking pira-pira dumane hukum asyar'i kang bangsa syara wa hiya utawi karohah iku talabul kafi nuntut nyegah melarang melakukan anil fi'li saking apa ngelakoni talaban kelawan tuntutan ghaira jazimin kang ora kuat fatilka utai mengkono karohah iku yasihu sah apa antajitami yen to kumpul apa karohah syar'iyah mal ijadi sartane mujutaken fayujidu nuli mujutaken sapa Allah al-fi'la ing penggawean ma'akarohatihi sartane makruwe apa ma'akarohati sartane sengite Allah lahu maring fi'lu ainah yuhu tegese apa ngelarangi Allah anhu saking fi'lu. Nah ini kembali ke muqaddimah awal. Dulu Imam Sanusi mengatakan di muqaddimahnya, muqaddimah 3 kalau tidak salah, buka lagi halaman 30-an sekian. Kami ini adalah orang-orang atau ulama-ulama ahli kalam. Karohah itu ditafsiri oleh ulama ahli kalam dengan keterpaksaan, dengan tidak adanya iradah,
Agar tujuannya apa? Mengecualikan karohah yang ada pada hukum syar'i. Istilah karohah dalam hukum syara atau hukum fikih kita itu kan tuntutan mencegah dari suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas. Maka karohah yang jenis ini dapat berkumpul bersama penciptaan. Sehingga bisa saja Allah Ta'ala menciptakan perbuatan padahal Allah itu tidak senang atas perbuatan itu. Maksudnya Allah mencegah perbuatan itu, melarang perbuatan itu meskipun Allah yang menciptakan. Dulu saya contohkan, apa ada loh Pak, orang menciptakan sesuatu padahal orang itu tidak senang terhadap sesuatu itu. Banyak. Contoh, siapa yang suka atau mau tidur di atas sapi tank? Atau di atas WC? Tidak ada kan? Tidak ada satupun dari kita yang mau tidur atau bertempat tinggal di atas sapi tank atau WC. Kenapa tidak mau bertempat tinggal? Karena kita jijik. Karena kita apa? Tidak suka dengan sapi tank. Tetapi kenapa manusia itu tetap membuat sapi tank? Ada kan? Jadi nalar kalau kamu membantah, apa mungkin Allah menciptakan sesuatu yang Allah sendiri tidak suka terhadap perbuatan itu? Ya sekarang saya tanya, kenapa kamu buat sapi tank? Padahal kamu juga tidak senang dengan sapi tank. Buktinya tidak senang kalau kamu disuruh tidur di atas sapi tank, mau enggak? Enggak mau, ya sudah. Sehingga argumentasi orang ahli sunnah wal jamaah tentang kufurnya Abu Jahal itu Allah tidak suka. Meskipun yang menghendaki kafirnya Abu Jahal, kafirnya abu-abu yang lain, itu Allah yang menciptakan. Meskipun Allah yang menciptakan, Allah tetap tidak senang dengan kekufurannya Abu Jahal dan kekufurannya orang-orang yang kufur. Tapi itu tidak lepas dari penciptaan Allah. Sudah, itu bisa diterima kalau kita cerna dengan baik. Kalau hanya kita ambisi, tidak mungkin itu harus dipatahkan dengan apa? Argumentasi. Fatil kayasihu antajdami ma'al ijad, sehingga kemungkinan rasa benci, tidak suka terhadap sesuatu itu boleh atau sah-sah saja kalau kumpul. Jadi menciptakan sekaligus tidak senang, itu namanya kumpulnya karohah syar'i dan karohah dan ikhtiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kama asala kaya oleh gawe asal sapa Allahu Gusti Allah. Kathiron engka ing akeh minal khalqi sartane minal khalqi kang tetep saking makhluk. Ma'anahihi sartane nyegahe Allah lahum maring kathir anzalika dhalali saking mengkono-mengkono kesesatan. Sebagaimana Allah menyesatkan banyak makhluk disertai larangannya. Artinya Allah melarang makhluk itu melakukan kesesatan, padahal Allah telah menyesatkan banyak orang. Artinya apa? Allah lah yang menciptakan kesesatan, tapi Allah pula tidak senang dengan kesesatan itu sendiri. Nah, seperti tadi ya contohnya. Allah lah melarang manusia membunuh, padahal Allah membunuh banyak manusia. Kalau ada manusia membunuh orang lain, itu yang menciptakan pembunuhan itu siapa? Ya Gusti Allah. Apakah Allah suka dengan pembunuhan? Tidak. Dan dari sisi inilah kemudian kita memahami bahwa Allah itu memang segala-galanya.
Jadi kalau ada orang yang mengikuti hidayah itu juga tidak lepas dari hidayah Allah. Kalau ada orang tersesat juga tidak lepas dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu apa? Kalau memahami diri kita sendiri, maka kita akan bergantung kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Saya ini jadi orang bagus, orang khusyuk, orang yang rajin, ini tidak lepas dari kehendak Allah. Toh meskipun begitu, dengan demikian saya juga mungkin saja dikehendaki Allah menjadi orang yang tersesat. Sementara kalau kita melihat orang lain dalam kesesatan atau dalam kebaikan, kita juga akan melihat Allah. Ya Allah, Engkau jadikan teman saya orang yang sangat baik. Ya Allah, Engkau jadikan teman saya ini orang yang sangat jelek. Jadi kita itu tidak pernah membenci orang lain gara-gara kejelekannya. Dan juga tidak pernah terpukau dengan kebaikan orang lain. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kebaikannya itu yang menciptakan adalah Allah. Sehingga kita tambah demen, tambah senang, tambah kagum dengan yang disebut dengan Allah itu. Jadi kalau kita diberi uang oleh orang, yang tampak pada pikiran kita itu bukan orang itu. Ya orang itu tetap kelihatan secara kasat mata, tetapi kita kemudian memahami sakjanjane sebenarnya yang memberikan ini kepada saya bukan orang itu, tapi Allah. Lewat orang itu. Yang menyembuhkan saya bukan dokter, tapi Allah lewat dokter itu. Jadi kita itu mudah, itu sebenarnya mudah, tapi karena apa ya? Ya mudah kalau dilatih, kalau tidak dilatih tidak mudah. Amal karohatu bima'na adami iradatillahi al-fi'lah. Anapun utawi sengit bimakna adamil iradati kelawan, utawa terpaksa bimakna adami iradatillahi kelawan nganggo makna ora onone kersane Allah. Al-fi'la ing penggawean iku fayastahilu mustahil apa ijtima'uha kumpule karohah ma'al ijadi sartane mujudaken. Idh yastahilu krono mustahil apa ayyaqa'a yento tumiba fi mulki maulana jalla wa azza ing dalem kekuasaane Allah azza wa jalla apa ma perkara la yuridu kang orang ngersakaken sapa Allah, ngersakaken wuqu'ahu ing tumibane ma fatanabbah mongko beci ilinga sira lihadihin nuktati maring iki faedah kang lembut al ajibati kang gawakaken fi dzalika taqyidi ing dalem mengkono batasan-batasan alladzi qayyadna kang batesi ingsun bihi kelawan qayyid al karohata ing karohah fi aslil aqidati ing dalem pokok pembahasan ilmu akidah. Wabillahi taufik wal hidayah. Adapun karohah dengan makna tidak adanya kehendak Allah Ta'ala terhadap satu perbuatan, maka mustahil berkumpul bersama penciptaan. Jadi karohah yang memakai makna Allah terpaksa itu tidak mungkin kumpul dengan penciptaan. Artinya apa? Allah tidak mungkin terpaksa menciptakan sesuatu. Sebab mustahil Allah Jalla wa Azza terjadi sesuatu yang tidak dikehendakinya. Tidak mungkin di dalam kekuasaan Allah itu terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Termasuk di dunia ini. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kecuali atas kehendak Allah. Nah, ini perlu penalaran yang agak jelimet
pemikir yang agak lembut, kemudian butuh apa? Butuh membaca sana dan sini, agar supaya kita memahami itu. Ingatlah catatan yang indah ini terkait batasan yang aku gunakan untuk membatasi dalam karohah terkait dengan istilah ilmu akidah. Yang dipakai dalam kitab ini, ya kalau mengatakan karohah itu bukan makna syar'i, tapi bimakna istilah orang-orang ulama ahli kalam. Sudah jahal, maut, somam, ama, dan bukmun, sumun, bukmun, omyun. Ini diteruskan besok. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.